Okay. Hi guys, welcome back to Blue Chip Invest Talk. I'm Sabina Raisa. Make a billion rupiah, retire early. That's so simple, right? But when you have entered your 30, what financial goals should be focusing on? Today I'm going to be talking about anak muda miliarder saham bareng Andika Sutoro Putra yang mungkin gak asing lagi buat kalian. Andika Sutoro Putra ini merupakan seorang entrepreneur, seorang venture capitalist, dan juga seorang investor di pasar modal Indonesia. Oke, Andika udah request, mungkin sebentar lagi kita akan join Blue Chip Invest Talk bersama Andika Sutoro Putra. Oke, sharing sedikit ya. Hari ini IHSG berhasil mengalami penguatan signifikan. Ya, halo Andika. Halo. Halo Andika. Hai, Ci Sabrina. Halo, ya teman-teman semuanya udah join. Ini Andika Sutoro Putra. Yang mungkin aku mention lagi, Andika Sutoro Putra ini merupakan seorang investor di pasar modal Indonesia, seorang venture capitalist, dan juga seorang entrepreneur gitu. Dan saya kenal Andika ini sebetulnya udah beberapa tahun yang lalu. Dan saya kenal sosok Andika ini memang sosok yang sangat humble sekali gitu. Jadi luar biasa sekali. Hari ini Andika mau join di Blue Chip Investor. Dan mungkin teman-teman ini banyak banget yang masuk ke DM Cipta Dana Blue Chip minta untuk join Blue Chip Investtalk bareng Andika gitu. Karena mereka menganggap bahwa Andika Sutoro Putra ini merupakan tokoh inspirasi anak muda. Nah mungkin Amin. Putra ya, Putra bisa sharing gimana sih kira-kira Putra dari awal, dari nol yang memulai karir dari investor sampai sekarang menjadi entrepreneur yang teman-teman ini sekarang Putra udah terbilang sukses. Kira-kira bisa sharing nggak nih ke teman-teman? Iya, tadi sebelum mulai nih, tadi awalnya saya agak kaget, Cici Sabrina, kok tiba-tiba pakai bahasa Inggris gitu ya? Oh. Saya udah kaget duluan gitu. Ini gimana nih nanti gitu? Oke, tadi proses mulainya gimana ya? Iya. Ya, saya rasa juga Cici Sabrina kurang lebih udah lumayan tahu lah ya. Kita kenal kayaknya udah cukup lama ya. Kayaknya ada 5-6 tahun kayak sudah ada ya. 5-6 tahun ya. Kita kenal 5-6 tahun lah ya. Iya. Nah, jadi saya mulai itu sekitar 11 tahun yang lalu. Jadi waktu itu masih usia 14 tahun lah. Masih 14 tahun, sudah tertarik dalam dunia saham. Saya belajar lewat internet. Cuma waktu itu saya masih tinggal di US tuh, United Singkawang ya. Jadi bukan US Amerika ya, tapi di United Singkawang. Salah satu kota kecil di Kalimantan Barat. Jadi saya belajar di sana. Akhirnya ke Jakarta, kuliah sambil belajar juga. Sampai hari ini gitu ya. Jadi mulai dari invest saham, mulai punya mimpi saat itu, wah mungkin one day bisa nih, bisa punya jadi pemegang saham terbesar di bank, di properti atau apa. Tapi belum kesampaian sih. Cuma itu goalnya di situ awalnya. Jadi dari situlah terinspirasi, mulai sampai akhirnya nggak cuma saham doang. Sekarang mulai invest ke perusahaan startup juga, private company yang belum IPO. Siapa tahu bisa di IPO kan one day gitu-gitu. Iya. Nah, menurut Putra sendiri sebenarnya kan teman-teman bilang katanya banyak yang nganggap kebebasan finansial ini bisa dilakukan melalui investasi saham. Gimana sih Putra ngelihat kondisi statement ini? Oke, apakah invest saham itu bisa jadi satu kebebasan finansial apa enggak berarti gitu ya? Kalau menurut saya sih, kalau bisa apa enggak sebenarnya tergantung gitu ya, tergantung si investornya begitu. Kalau misalnya si investornya ini di invest saham, let's say dia punya modal 1M gitu ya, 1M, setahun bisa menghasilkan 40% kan cukup bagus. Satu tahun 40% kan udah bagus sekali gitu kan. Tapi ketika dapat 40% ini dia habiskan gitu aja. Berarti kan artinya nggak akan ada satu peningkatan investment yang signifikan tuh in the long term. Karena kalau dia misalnya invest 1M di tahun pertama, di tahun ke-10 uangnya akan tetap 1M karena hasilnya dia pakai gitu aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia bisa gulung terus, dia bisa invest terus, maka di tahun ke-7 uang 1M itu akan menjadi 10M. Jadi di sini artinya adalah kunci dalam invest saham, apalagi achieve sampai kebebasan finansial. Menurut saya ini bukan soal apakah bagaimana teknik atau strategi analisa sahamnya, tapi seberapa kita komit gitu ya, kita komit untuk invest saham dan seberapa kita bisa fokus on long term dan keuntungannya kita gulung terus gitu loh. Karena kalau kita jago sekalipun, tapi uangnya kita untung, kita nggak menunda kesenangan, kita pakai gitu ya, nggak akan bebas finansial sih.
Nah, terus kira-kira menurut Putra sendiri, kapan sih anak-anak muda sekarang tuh udah boleh start investing gitu? Apakah dari mereka dari SMA atau mungkin kuliah atau mungkin banyak orang berpikir ketika baru nerima gaji baru boleh investasi saham atau investasi lainnya? Nah, menurut saya kalau misalnya kapan waktu terbaik untuk invest saham, sebenarnya salah satu alasan saya nulis buku yang judulnya Anak Muda Miliarder Saham, itu adalah ingin apa ya, anak-anak muda di Indonesia ini bisa invest saham gitu, bisa sejak sedini mungkin gitu. Karena menurut saya invest saham itu bukan soal seberapa besar modal yang kita punya, bukan soal itu. Karena kalau kita lihat semua para investor besar, itu semuanya mulai dari modal kecil, kan begitu. Enggak, ketika dia mulai tiba-tiba besar. Even Buffett pun dia mulai dari kecil. Dia mulai modal dari modal kecil. Tanpa menerima modal dari orang tuanya bahkan. Akhirnya bisa sampai sekarang, kan begitu. Nah, saya juga kebetulan sama. Saya mulai dari kecil, modal juga kecil, orang tua awalnya nggak izinin. Ya, karena orang tua mengira bahwa ini judi nih, kan gitu kan. Di Jakarta aja kan masih banyak orang yang merasa bahwa invest saham itu judi, kan begitu. Apalagi di kota kecil gitu, di Kalimantan Barat. Jadi dia ngerasa bahwa, aduh janganlah gitu. Nah, saya invest modal kecil, tapi karena faktor digulung terus, karena saya juga faktor sudah belasan tahun di pasar modal, jadi karena digulung, jadi bisa jadi besar begitu. Nah, jadi karena faktor inilah ya, kita harus mulai secepat mungkin. Jadi mungkin teman-teman di sini nih ada yang nonton sekitar 230 orang, ada yang belum mulai invest saham, saya rasa harus bisa mulai secepat mungkin sih. Ya, karena itu akan jadi satu big opportunity yang sangat besar untuk teman-teman, apalagi masih muda. Ya, jadi mulai usia muda itu makin muda makin bagus. Gitu. Wah, menarik. Sebenarnya kalau menurut Putra sendiri, bagusan lebih baik orang jadi trader kah atau investor? Karena yang kita tahu, karena yang kita tahu nih, Putra sendiri katanya kan lebih ke arah cenderung investor ya. Maksudnya better orang lebih bagus tuh trader atau investor sih? Ya, jadi sebenarnya kalau jadi trader atau investor, mana yang lebih baik? Atau harus pilih yang mana yang baik atau yang salah gitu ya. Menurut saya sih dua-duanya oke-oke aja, baik-baik aja. Karena kenapa? Dua-duanya halal, nggak ada masalah. Cuman mungkin depend on apa ya, goal-nya dia, point of view-nya dia, goal jangka panjangnya apa begitu ya. Karena kalau misalnya dia mau, oh saya pengennya trading for living misalnya, saya bisa trading, saya invest saham, saya terima bunga, mungkin bisa tiap minggu, tiap bulan, ya sah-sah aja, kan nggak masalah. Tapi kalau misalnya goalnya adalah, impian adalah, saya pengen one day saya bisa menjadi pemegang saham terbesar, saya pengen menjadi top 5 gitu ya, biggest shareholder in company ini gitu, di bank, property developer, atau perusahaan batu bara gitu. Nah, tentu mungkin harus agak shifting, mulai belajar cara jadi investor bagaimana. Karena agak sedikit mustahil kalau misalnya hari ini saya beli, nggak usah 10% lah, 5% deh dari semua total saham yang beredar. Saya beli hari ini, tiba-tiba minggu depan saya jual, kan kayaknya nggak bisa ya, Ci Sabrina. Jadi beda ya mindsetnya. Iya, kalau nilainya udah sebesar itu kan nggak bisa begitu. Jadi menurut saya tergantung goalnya apa. Kalau goalnya mau trading for living, silakan. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya investor? Karena goal saya itu, ini mimpi aja sih. Maksudnya saya pengen one day, mungkin udah usia 30-an berapa, saya pengen bisa punya misalnya top 5 shareholder di bank apa gitu loh, di properti apa, kan kayaknya asik gitu ya. Nah, itu impiannya saya gitu. Itu yang pengen saya kejar gitu. Jadi that's why saya jadi investor gitu sih. Wah, luar biasa. Mungkin agak lebih spesifik nih. Dengan kondisi sekarang, pandemi coronavirus, yang sekarang lagi memang jadi pusat perhatian di investor global, sebenarnya Andika sendiri melihat kondisi ini buat market Indonesia tuh gimana sih? Apakah dengan, let's say hari ini IHSG kita mengalami penguatan di atas 4.700-an, kalau nggak salah tepatnya 4.716, kira-kira sebetulnya apakah ini udah time to buy kah? Kalau dari view-nya Putra? Atau ini hanya sesaat aja ya? So far sih adalah ini pertanyaan paling banyak. Apakah ini sudah beli apa enggak gitu ya? Karena kebetulan saya sharing juga, banyak orang cukup banyak yang tahu bahwa saya udah keluar dari market itu bahkan dari tahun lalu, di Sabrina. Saya udah nggak masuk di market karena memang sudah banyak orang yang mention ya bahwa ini bakal krisis lah apa. Ternyata COVID-19 ini mempercepat lah, kira-kira begitu. Nah, cuma sekarang pertanyaan adalah, ya sih kan memang udah jeblos nih. Kemarin sempat kepala 3 kan begitu, udah 3.900 dan sekarang udah mulai balik. Apalagi hari ini kan cukup naik kan. Beberapa bank buku 4 sekalipun itu naiknya sampai 8%, 7% gitu kan. Nah, itu bagaimana? Apakah udah boleh masuk apa enggak? Nah, kalau saya pribadi, jujur, 1% pun saya belum masuk di pasar modal. Kalau saya nih. Nah, kalau Ci Sabrina gimana nih?
Warnanya balik ya. Ya sebenarnya so far sih yang kalau kita lihat dari cerita Dana ya memang ini tahun ini memang tahun yang challenging sekali karena isunya ya coronavirus, kita lihat juga dari global juga pemilu Amerika Serikat dan juga harga oil kemarin juga turun cukup dalam gitu. Jadi memang banyak sentimen negatif gitu. Tapi untuk secara kita menyarankan ke klien kita sih lebih sering kita ada strategi khusus gitu. Nah strateginya mungkin pembelian akumulasi secara bertahap gitu. Jadi nggak langsung. Itu setuju juga. Nah, di perlahan gitu. Sebenarnya kalau ditanya kapan waktu terbaik untuk invest saham gitu ya sebenarnya ya sekarang udah boleh invest masuk apa enggak sebenarnya saya rasa kalau udah mau masuk sekarang sebenarnya oke juga selama memang sudut pandang itu saya akan pegang saham ini sampai minimal 3 tahun ke depan lah karena kan saham-saham sekarang kita bisa tahu nih turunnya gila-gilaan semuanya murah banyak yang under value gitu ya Ci ya nah saya rasa kalau memang udah mau masuk sekarang memang tahannya for long term I think is good gitu udah sangat murah cuman karena saya pribadi ngerasa ini belum cukup oke. Dan seperti yang kita tahu saham ini juga bukan lembaran saham tapi belakangnya ada bisnis yang berjalan dan kalau saya diminta untuk invest ke bisnis di kondisi sekarang saya juga nggak mau gitu ya karena kan well kita tahu bahwa sekarang buka toko aja nggak bisa gitu kan jalanan sepi bisnis lagi susah pemecatan terjadi udah 6 juta orang di US apalagi begitu nah karena faktor itulah saya rasa untuk invest bisnis sendiri saya juga di pause gitu loh dan saham belakangnya ada bisnis jadi saya ngerasa mungkin belum saatnya untuk masuk gitu itu sih dan kalau kita lihat Opa Warren Buffett nah, dia sendiri pegang cashnya masih banyak gitu bahkan dia malah jual saham gitu dia malah jual saham nah itu yang saya lihat yang membuat saya agak sedikit tunda dulu saya belum masuk gitu. Nah kalau Putra sendiri melihat ketika waktunya memang udah tepat kira-kira sektor apa sih yang pertama kali Putra mau masuk di bursa saham ini? Nah, sektor apa nih? Sektor apa ya? Jadi kalau strategi investasi saya mungkin agak sedikit kontrarian ya, agak sedikit ini kebalikan dengan kebanyakan orang. Kayaknya. Coba nanti si Sabrina menilainya gimana? Ya, boleh. Contohnya begini, saya sangat suka terhadap saham atau sektor ya, atau secara keseluruhan yang mengalami krisis gitu. Ya, saya lumayan suka. Karena kita sebagai investor, kita tentu suka invest ke perusahaan yang under value, bukan yang over value, kan begitu. Kita pasti lebih suka beli Avanza seharga Bajaj lah, gitulah. Jangan Avanza seharga Alphard, kira-kira gitu kan. Nah, jadi karena kondisi itulah, saya tentu lebih suka cara yang murah. Nah, untuk sebuah perusahaan yang bagus bisa murah, tentu harus ada faktor yang negatif, ya kan? Entah itu company crisis, entah itu sektor crisis, atau yang sekarang terjadi pandemic crisis ya global financial crisis. Nah jadi ini kita bicara dengan sudut pandang yang positif ya. Jadi bukan berarti saya suka dengan COVID-19 bukan. Tentu saya juga nggak suka gitu kan. Bisnis kan jadi nggak jalan. Tapi maksudnya bersyukur di tengah kondisi yang sesulit apapun dan tetap stay positif. I think itu adalah kuncinya. Dan karena saya lebih cari sesuatu yang sudah kena krisis. Nah sektor apa nih yang sekarang lagi kacau? Sebagai contoh satu yaitu properti. Properti ini boomingnya kan tahun 2013 waktu itu. Semua saham properti naik gila-gilaan, ya kan. Setelah itu properti lagi susah. Sampai sekarang susah, penjualan semuanya turun. Kalau kita lihat laporan keuangan semua perusahaan properti lagi kacau semua. Nah, yang kacau-kacau inilah, ya itu yang saya suka, begitu. Nah, kenapa saya suka? Kenapa saya pantau? Ya karena ketika nanti ini sudah beres, ya mungkin memang akan ada beberapa yang bangkrut, tapi yang tetap stay in the market mungkin bisa jadi market leader karena dia dapat satu market share yang lebih besar. Nah, ketika itu terjadi, ekonomi sudah mulai baik dan lain-lain, ketika ini mulai bounce back, ini keuntungan akan sangat signifikan. Contoh yang paling simpel adalah batu bara kemarin. Ya kan? Batu bara kemarin naiknya